Kali ini gue mau membahas tentang menulis dengan POV reporter. Jadi sorry nih gambarnya agak-agak buram karena gue lagi di luar sebenarnya, lagi staycation di villa, nggak terlalu proper lightingnya. Tapi ini menarik, gue lagi buka threads terus gue menemukan satu pertanyaan ini yang sebenarnya nggak nanya ke gue, tapi karena di threads jadi kita bisa JB-JB lah ya, diskusi sama orang. Dia nanya soal gimana caranya biar nggak jadi sotoy pas ngonten di niche edukasi, dari Rizvirsi. Yang menurut gue pertanyaan menarik karena menurut gue banyak orang punya mungkin ketakutan yang mirip-mirip lah gitu ya. Gimana caranya gue, karena di niche edukasi atau intinya kalau kita mau share tentang expertise kita di lewat konten, gue takutnya gue kelihatan sotoy, gue takutnya gue kelihatan so pinter, gue takutnya kelihatan sama orang yang lebih pinter dari gue, ya lah gitu doang lu bagi-bagi nge-share segala macam berasa paling jago dan lain-lain gitu, which is sebenarnya sangat valid sebagai concern, sangat valid sebagai apa ya, ketakutan gitu ya. Tapi jangan sampai ketakutan ini jadi menghalangi lo untuk menulis. Dan menurut gue ketakutan itu bisa solve kalau mindset lo diluruskan. Nah, salah satu cara meluruskannya sebenarnya jawabannya tuh sangat teknis sebenarnya. Jawabannya, nah ini coba gue bahas, adalah dengan menulis dengan POV reporter. Apa sih maksudnya menulis dengan POV reporter? Gue akan start dari sebenarnya kalau lu bikin konten, kalau lu menulis konten, again dengan tujuan untuk showing your expertise, showing kalau lu adalah profesional di bidang tertentu dengan pengalaman seberapa sedikit pun yang pernah lu laluin, atau bahkan gue bisa bilang bahkan kalau lu belum punya pengalaman, lu tetap bisa menulis konten yang tetap merepresentasikan interest lu dan passion lu dan pengetahuan lu tentang field tersebut tanpa terlihat sotoy. Caranya gimana? Yang pertama adalah jaga apa yang lu share itu pada tiga hal aja. Share apa yang lu tahu, share apa yang pernah lu kerjakan atau alami, share yang lo kenal dan kenal lo. Gue zoom dikit bentar. Nah, yang pertama adalah share apa yang lo tahu. Share apa yang lo tahu, apa yang pernah lo baca, apa yang pernah lo lihat, apa yang memang lo nonton, tonton, lo dengar dari orang yang lebih expert dari lo dan lain-lain. Share apa yang lo tahu, clear. Nanti gue akan share cara menulisnya. Yang kedua adalah share apa yang pernah lo kerjakan atau alami. Ya, lu pernah ngerjain satu project, ya udah itu sesuatu yang bisa lu share. Lu pernah ngerjain 3 report, ya udah report itu yang bisa lu share. Mungkin bukan kontennya, tapi pengalaman mengerjakan report itu adalah sesuatu yang valid, yang tidak ada orang lain yang bisa menginvalidasi itu dari pengalaman lu. Kalau lu pernah nulis 5 artikel, ya udah 5 artikel itu adalah pengalaman lu yang valid yang bisa lu share. Yang orang sering overthinking adalah, ya gue kan cuma pernah nulis 5 artikel, ada orang yang pernah nulis 100 artikel. Betul, ya selama lu nggak sotoy seakan-akan lu udah pernah nulis 100 artikel, ya lu nggak perlu khawatir. Lu kan cuma mau nge-share pengalaman berdasarkan pengalaman lu nulis 5 artikel. Kebayang nggak maksud gue? Jadi selama lu nggak melebihi dari apa yang beneran pernah lu tahu, apa yang beneran pernah lu kerjakan, then you're fine. Nanti kita bahas cara menulisnya. Sama terakhir, share yang lu kenal dan kenal lu. Orang yang lu kenal itu ada banyak. Misalnya lu kenal gua, belum tentu gua kenal lu. Lu misalnya follow gua di Instagram, di LinkedIn, di Threads, tapi gua nggak follow lu, berarti lu kenal gua tapi gua nggak kenal lu. Satu lagi adalah siapa yang kenal lu. Yang kenal lu berarti misalnya ya bos lu pasti kenal lu, teman kerja lu pasti kenal lu, dan lain-lain. Share yang lu kenal dan kenal lu nih, gue langsung kasih contoh deh. Misalnya sesimpel gini, saya habis baca threads dari Mas Iqbal bahas soal tulisan. Aduh, ini kepala gue kegedean nih, gue kecilin. Set. Nah, soal tulisan ini yang gue pelajari. See, that's it. Ini udah masuk kategorinya adalah share yang lo kenal dan kenal lo. Nah, sekarang masuk ke cara penulisannya. Cara penulisan seperti reporter. Cara penulisan seperti reporter. Nah, reporter itu kerjanya ngapain? Dokumentasi dan melaporkan. Kalau lu mau nggak kelihatan otomatis dan pasti, nggak kelihatan
sotoy, lu harus menulis dengan cara atau dengan sudut pandang dokumentasi dan melaporkan. Jadi misalnya kita kasih contoh nih, share apa yang lo tahu. Share apa yang lo tahu. Saya habis baca buku Atomic Habits dan saya sangat nempel dengan 3 poin. 1A, 2B, 3C. Sih, kalau lu pakai perspektif seperti ini, ya lu jadi reporter aja, reporter yang melaporkan, reporter yang ngasih tahu bahwa saya habis melihat hal ini, saya habis baca buku ini, kemudian yang nempel di benak saya dari baca buku ini adalah A, B, C. Apakah mungkin salah? Kemungkinan besar tidak mungkin salah. Kenapa? Ya karena memang itu yang lu tangkap, gitu kan. Itu yang lu baca dan itu yang lu laporkan. Beda misalnya kalau lu kalimatnya adalah menurut saya kalau orang mau bangun habit yang baik, mereka harus melakukan 3 hal. ABC. Meskipun di ujungnya lu bilang bahwa ini saya pelajari dari buku Atomic Habits. Tapi kalimat ini sangat memperlihatkan bahwa lu expert ya, lu ngajarin orang ya, kebayang gak maksud gue? Kalau lu pakai kalimat ini atau pendekatan ini, maka akan terasa seperti lu sotoy. Ada kemungkinan untuk lu bisa sotoy. Bisa nggak lu ngajarin itu? Sangat bisa. Misalnya kayak gue punya pengalaman belasan tahun menulis konten digital. Gue cukup percaya diri untuk ngajarin orang dan punya pendapat dan percaya diri dengan pendapat gue tentang cara menulis konten yang benar. Gue bisa ngajarin orang itu. Lu juga bisa melakukan hal yang sama. Tapi kalau lu nggak mau ngambil pendekatan itu, jangan pakai kalimat seperti ini. Lu pakai kalimat seperti reporter, dokumentasi, melaporkan. Kita ambil satu contoh lagi ya, terakhir. Misalnya tadi yang share apa yang pernah lu kerjakan atau alami. Saya pernah bikin 5 laporan keuangan. Saya merasa ada 3 kesalahan yang saya lakukan dalam membuat laporan yang saya harap saya tahu lebih cepat. See, again, ini adalah kalimat reportase. Gua melaporkan. Kita kasih contoh lain. Saya udah pernah bikin 5 project event. Dari 5 project ini yang selalu, ini step yang selalu saya lakukan dalam membuat event yang baik. Event yang dalam membuat 5 event tadi. See, again, sama reportase, dokumentasi, melaporkan. Kalau lu pakai kalimat ini, apapun poin yang lu ceritakan berikutnya sudah pasti valid. Kenapa? Karena lu bingkai dalam konteks ini berdasarkan pengalaman yang memang gua alami dan sangat personal kepada pengalaman gua. Tapi apakah bisa relate? Tentu sangat bisa relate buat orang, especially orang yang secara posisi mungkin misalnya 3 tahun di belakang posisi kita. Kalau ini lo bisa cek video gue yang judulnya 3 Years Gap. Tapi kurang lebih ini adalah salah satu cara, atau beginilah cara kalau lo pengen keluar dari ketakutan tadi. Bagaimana caranya biar ngonten tapi nggak kelihatan kayak sotoy, nggak kelihatan kayak lu bisa kepleset jadi kelihatan kayak gue ngajarin orang dan segala macam. Lu bisa melakukan itu tapi dengan menulis dengan POV reporter dengan contoh seperti tadi. Kalau lu merasa ini bermanfaat atau lu ada pertanyaan lebih lanjut, boleh nanti komen di YouTube ini atau mention gue di threads, nanti gue bisa bahas di video berikutnya. Dan gue mau ngasih tahu bahwa gue lagi membuat sebuah program judulnya Digital Writing Academy, which is adalah coaching program untuk teman-teman yang mau menulis konten untuk membangun reputasi dan visibility dan akhirnya bisa menjual skill lo. Saat ini lagi gue build, mudah-mudahan akan gue launching dalam waktu sangat dekat. Kalau lu tertarik silakan DM gue di Instagram Digital Writing Academy atau lu DM aja DWA. Nama lu akan gue catat dan sehingga nanti kalau udah ready lu yang akan pertama kali gue kabarin. So itu aja, semoga bermanfaat. I'll see you in the next video. Thank you.